Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Afriliana Putri Fatia, kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan reformasi pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Sebelum itu, saya akan menjelaskan biografi tentang Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dengan nama lengkap Bakarudin Yusuf Habibie adalah pria Parepare atau Sulawesi Selatan yang lahir pada 25 Juni 1936. Beliau menjadi presiden ketiga di Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB dan dilanjutkan ke Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Jerman pada 1955. Habibie menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Beliau melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor insinyur atau doktor teknik dengan indeks summa cum laude. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pada 21 Mei ini, di Istana Merdeka pukul 9:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Lalu ada keadaan politik pada masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Nah, setelah mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, karir politik Habibie mulai meroket setelah ia mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada 1990-an. Melalui ICMI, Habibie ingin mendekatkan umat muslim dengan pemerintah Orde Baru. Setelah ICMI didirikan, hubungan Habibie dan Soeharto menjadi lebih erat secara politik dan beliau dipercaya sebagai koordinator harian keluarga besar Partai Golkar pada tahun 1983 hingga 1998. Lalu ada pula kebijakan politik pada masa pemerintahan reformasi B.J. Habibie. Yang pertama ada pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Yang kedua ada kebebasan pers, yang ketiga ada pembentukan partai politik, yang keempat ada pelaksanaan pemilu tahun 1999, dan yang kelima ada penyelesaian masalah Timor Timur. Untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh, Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan. Kemudian, Habibie menggantikan UU subversif dengan UU nomor 26 tahun 1999 tentang HAM. Dan untuk masalah perlindungan perempuan, B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober 1998. Lalu, ada pula kondisi ekonomi pada masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Habibie membuat reformasi ekonomi besar-besaran karena pada saat kepemerintahan Soeharto, Indonesia terkena berbagai macam masalah perekonomian yang mengakibatkan Soeharto dipaksa mengundurkan diri. Langkah-langkah yang diambil Habibie yang pertama itu ada mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70%. Yang ketiga, ada menerapkan bank sentral independen. Yang keempat, ada menerbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan. Yang kelima, ada menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Yang keenam, ada membiayai program jaring pengaman sosial.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari reformasi pemerintahan masa pemerintahan B.J. Habibie ini, B.J. Habibie yang merupakan presiden ketiga Indonesia yang menjabat dari tahun 1998 sampai 1999, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Di masa kepemimpinan yang sangat singkat ini, B.J. Habibie melakukan reformasi besar-besaran yang ditandai dengan adanya Kabinet Reformasi Pembangunan hingga penyelesaian Timor Timur. Periode kepemimpinan Habibie dikenal sebagai masa pemulihan dari krisis moneter. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot karena krisis. Pada masa kepemimpinan Habibie ini, pemerintah Indonesia dapat yang pertama itu mengendalikan jumlah uang beredar, dua, menaikkan suku bunga sertifikat BI, yang ketiga, menerapkan bank sentral independen, yang keempat, menerbitkan obligasi sejumlah 650 triliun untuk menalangi perbankan, dan yang kelima itu membiayai program jaring pengaman sosial dan sebagainya. Sekian dari saya kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.